Jawab. Iblis lalu. Bagus. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ketika Yesus bangkit, Tunggu dulu, izinkan saya tertawa sekali lagi. ketika Yesus bangkit mengalahkan maut, ketika Yesus bangkit, Teman-teman, kita sudah dengarkan dari pengakuannya, penguasa iblis dunia adalah iblis, mereka Mulai adalah framing. penguasa dunia. Mulai Bukti mereka framing. mereka Framing. adalah penyembah mulai iblis. framing, Loh, mulai saya framing. berdata, Bung. Saya berdata. Mulai framing. Saya berdata. Mulai framing. Saya berdata. Kau mulai framing. Saya berdata. Kau mulai framing. Saya berdata Kau mulai sesuai dengan framing. data. Kamu yang mulai kewajiban. Saya berdata. Kamu datang ngawur. Datang ngawur gimana? Penguasa dunia kau katakan siapa? Iblis. Yang menguasai dunia sekarang ini siapa katamu? Kristen. Kau framing. Ilmumu hanya framing. Ilmumu hanya framing. Sakit sekali. Makanya sakit sekali. Oh mama. Udah ya. Makanya Jadi kau saya sudah bilang mengaku sama- ya. Kau sudah mengakui Makanya saya bahwa bilang kamu sama itu kamu adalah semua, golongan dari penguasa naik- dunia. Siapa penguasa kamu dunia? naik ke rumah Iblis. Kamu naik ke Siapa rumah penguasa saya. dunia katamu? Iblis. Siapa yang hebat sekarang di dunia ini? Kristen. Berarti Kristen sama dengan? Mulai Kristen sama framing, dengan? ya. Pengikut Loh, iblis. saya bertanya samamu. Kristen Mulai sama dengan? framing. Pengikut Saya iblis. bertanya samamu. Mulai Kristen framing. sama dengan? Kena jantung. Kena di jantung. Ilmu iblis yang kau pakai. Kena Ilmu di iblis yang kau jantung. pakai. Ilmu iblis yang kau pakai. Kena di jantung teman-teman. Kena di jantung. Kasihan Sumar. Kok jadi saya yang kasihan? Kau sendiri yang mengakui penguasa dunia adalah Kristen. Yesus mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Dan kamu pun mengakui bahwa menurut Yesus penguasa dunia adalah iblis. Sekarang yang menguasai dunia adalah Kristen. Berarti iblis yang dimaksud oleh Yesus siapa? Apa? Kenapa kau geleng kepala? Hah? Udah Kenapa? bisa bicara belum? Kenapa kau geleng kepala? Hah? Hei, iblis yang menguasai dunia menurut Kenapa Yesus kau itu mute siapa? saya? Tinggal kau Kenapa jawab. kau mute saya? Ikan kau nggak nyambung. Kau nggak nyambung. Baik. Jadi gini Suma, supaya Anda bisa menjadi orang cerdas, orang pintar, orang cermat. Yo. Bagaimana kau Ya. mau mengatakan saya orang cerdas sementara kau pengikut Paulus yang dimatikan akalmu? Hah? Akalmu Udah sudah selesai dimatikan oleh Paulus. Gimana kau mau Iya. cerdas? Udah selesai? Udah selesai? Udah. Oke, baik. Baik. Hah. Kalau, makanya saya bilang tadi, kalau kami Kristen, orang-orang Kristen itu nggak cerdas, dunia ini hidup dalam primitif, minum kencing ontak. Berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya saking cerdasnya Kristen itu sampai Tuhan pun diimani turun ke bumi menjadi bukan Tuhan gitu. Justru Gitu. itulah hebatnya Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan. Hah? Tuhanmu Apa kan hebatnya? nggak berbentuk. Tuhanmu kan nggak berbentuk apapun. Ya kan, nggak ada wujudnya. Nggak tahu sekarang Tuhan punya yang mata disembah nggak? Yesus wujudnya kayak apa? Tuhan yang disembah Yesus wujudnya kayak apa? Ya, Tuhanmu punya mata nggak? Enggak, kutanya dulu samamu. Tuhan yang disembah Tuhanmu oleh punya Yesus mata wujudnya nggak? kayak mana? Ya. Hei, Tuhanmu punya mata nggak? kutanya dulu samamu. Yesus wujud Tuhanmu Tuhannya punya mata apa? nggak? Ah, udah, kau Tuhanmu turun. punya mata nggak? Turun di bawah, di bawah, udah. Di bawah. Saya sebenarnya hanya memberikan kau napas aja sampai saya ngambil alih. Penguasa dunia adalah iblis. Tanpa Kristen dunia jadi bolot katanya. Berarti Kristen adalah Allahu Akbar, Masya Allah.
Oke teman-teman Kristen, tolonglah diskusi itu jangan menang-menangan, jangan. Gak perlu menang-menangan. Besok mau harus menang, gak perlu. Kita diskusi Salam Bang. yang rasional aja. Ya, silakan Bung. Silakan. Dari Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, siapakah nabi palsu atau rasul palsu itu? Ya, silakan buka kamera. Ah, Silakan. Buka kameranya, Bang. harus buka kamera Ayo. ya Bang. Iya, saudaraku, silakan. Bang, Yuk. harus buka ya. Kalau nggak Iya. boleh, nggak bisa gimana? Berarti ada Boleh nggak abang bisa di buka bawah. kamera? Harus buka kamera, Bang. Silakan. Nabi Aduh. palsu itu nabi yang mati kena racun. Oh, Yesus dong. Yesus dong, Bang. Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur, mati dia. belum seberapa menit di atas salib mati keracunan. Nabi yang Alamak. Nabi yang Alamak. buat mujizat tanpa disaksikan oleh orang. Paulus dong berarti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bapak. Ayo buka kamera, Pak. Nabi yang suruh umatnya minum kencing unta. Oh, nggak ada dalilnya itu. Enggak ada. Nggak ada dalilnya. Yang menyuruh makan segala-galanya itu yang nabi palsu, Abang. Siapa yang mengajarkan Anda makan segala binatang? Bukannya masuk ke dalam mulut yang haram, yang najis. Berarti kencing unta bisa dong masuk ke dalam mulut Anda. Gitu. Nabi yang bilang wanita otaknya Hai. Emosi dia. Halo, semangat sore teman-teman. Halo. Ya, halo. Ya, apa Dari Kristen kah? ya. Dari Kristen kah? Silakan buka kamera. Abdullah Halo. sudah ya. Silakan Abang. Nggak punya mata katanya kok nggak dijawab. Tuhan saya maha melihat. Tuhanmu yang tidak maha melihat. Coba buka dulu ini ya. Ada aku buka juga ya. Tunggu. Tunggu sabar ya. Itu ada tema, Bang. Siapakah nabi atau rasul palsu itu? Silakan. Yang bilang tadi lah. Bukan dari belakang dulu ya. Nggak bisa, nggak ada pengikutnya bang. Oke. Tunggu ya. Sabar. Orang Kristen itu kan diajarkan segala sesuatu boleh masuk ke mulut, kan gitu. Ya pikir aja sendiri. Oke. Tunggu ya bang ya. Sabar. Apa ini? Cek.
Sabar, sabar, sabar. Kenapa kamu apa? Mau pamer sempak kayaknya ini. Sempak Ini, Tuhannya. ini. Udah kau dibawa aja. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Silakan yang non muslim naik. Jangan kejang-kejang tapi oke. Di atas sini kita diskusi baik-baik. Halo Cuma, Halo juga, silakan buka kameranya bang. gak bisa bang, gak bisa buka kamera deh karena baru main Oke, saudara Alvin, oh turun juga. Coba-coba yang muslim jangan minta permintaan dulu. Kalau masih pingin kita dialog. Kalau tidak kita istirahat nih. Halo, selamat sore. Menjelang maghrib. Iya. Saudara Kristen, silakan buka kamera. Tapi Buka terus kamera, terang Bang. saya, apa Bang? Macam itu baru main TikTok kan jadi belum bisa on cam ini. Ini bisa kok di sini. Ya. Bisa, bisa kok. Ini bisa. Tinggal Anda buka. Iya, tapi memang tidak bisa ini. Bisa. Jangan kayak Paulus dong. Tidak bisa, memang tidak bisa betul. Kalau bisa buat apa? Saya pun mau kasih tunjuk muka, Bah, biar kamu tahu kan. Bisa ini nih, tinggal saudara terima ini. Cie, meluncur. 21 detik kemudian akan terbuka. Tinggal Anda set di situ. Tidak bisa. Alamak. Oke, kita turunkan. Tidak bisa berarti tersanggup, mentalnya masih lemah. Belum bisa dia, seibarat bayi belum disunat. Halo. Temija. Wih, ada suara bom-bom. Halo, semangat sore menjelang maghrib. Halo. Iya, halo juga abang. Buka kamera. Buka dulu maskernya bang. Nah kan masker lagi nih, mental kerupuk semua. Ayo Iya cepat buka maskernya kamera. kan dibuka gitu. Anyo, ini asyaf, aku nggak apa-apa ya. Baru dibuka kameranya nanti. Ada beda. Wah, ada beda. Ya, ada kesurupan ini, belum debat juga ada kesurupan. Buka kameranya, saudaraku. Silakan kita Ya, buka dulu diskusi. maskermu. Aleh. Mental kerupuk basi. Udahlah teman-teman, diskusinya kita bukan mau bertengkar. Silakan teman-teman non muslim, naik aja kita diskusikan gitu, nggak usah ribut. Buka masker lah segala macam, buka kamera, kita diskusi gitu. Halo, selamat sore. sore. Tunggu berhidupin gimana? Bentar. Silakan. Karena dia nggak bisa dia ngidupin bang kameranya. Iya, memang nggak bisa. Pengikutmu baru 2. Halo, semangat sore. Halo. 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 Mental mereka ini masih lemah, teman-teman. Masih ini kerocoh. Halo, selamat sore menjelang maghrib. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana abang ini? Muslim kah? Dari Lombok Bang. Waalaikumsalam Ya, saya Muslim, warahmatullahi. Bang. Assalamualaikum bang Juma.
Itu tahu. Oh itu. Kenapa kau naik-naik dari yang lucu kau ketawa? Cerita dulu yang lucu baru ketawa, jangan tertawa duluan. Ada aja ini. Halo, semangat sore menjelang maghrib. Salam. Ya, salam. Buka kamera bang, silakan. Hei. Lucu juga teman-teman kita ini. Wah, ini ada Ustadz ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Gereja mana ini, Dari Pak Aceh. Ustadz? Oh, dari Aceh. Iya. Gimana? Ini nggak ada kameranya dia ini. Nggak bisa buka kamera dia. Cuma Ada buat main. kameranya kok dong. Nggak apa-apa kan, Ndak? Nanti kalau dia menghujat langsung aku kick dia. Oke, sip. Belum ada Ya Bang waktu. Juma, aku mau bertanya satu. Belum ada Nanti waktu. Abang boleh bertanya juga. Kunaon? Ini kan kita bisa lari dari tema sedikit atau harus mengikuti tema Abang ini? Terserah aja. Yang penting Anda siap untuk ditanya. Oh siap, kita ini Dan jangan berdiskusi menghujat. bukan. Tujuannya untuk Kita ini Bang berdiskusi bukan menafsir ya. Oke bosku, lanjut. Nah, sebelumnya salam dulu. Salam dari Kalimantan, Kalimantan Timur. Oke, salam dari Makassar. Oke. Silakan. Tema Abang siapa nabi atau rasul palsu itu? Palsu. Iya. Ya. Dari tema Abang kan bisa kita ambil kesimpulan Abang memiliki satu data ataupun buku narasumber yang mengatakan itu loh palsu. Betul nggak Bang? Iya. Betul. Ya. Bolehkah Abang perlihatkan narasumber itu atau tulisan itu atau argumen yang mengatakan dia itu palsu? Oke. Rasul atau nabi palsu, apakah itu bisa punya kedudukan untuk menghapuskan hukum-hukum Tuhan? Rasul palsu atau nabi palsu bisa menghapuskan kedudukan? Ya. Apakah seorang nabi atau rasul Tuhan itu bisa memiliki kekuatan atau kapasitas menghapuskan hukum Tuhan? Kalau menurut saya sih Bang, tidak. Kenapa? Tidak. Ya. Terus kenapa Paulus Beda. menghapuskan hukum Tuhan? Yang di ayat berapa Bang? Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu salah satunya dan banyak sekali data di mana Galatia? Paulus 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Banyak sekali datanya, bahkan seluruh surat Paulus itu penghapus hukum Tuhan. Bisakah seorang nabi Tuhan, utusan Tuhan atau rasul Tuhan menghapus atau membatalkan hukum Tuhan? Tidak bisa kan? Tidak. Nah, Tidak bisa. tapi kalau nabi palsu bisa nggak? Kalau rasul palsu bisa nggak? Kalau yang palsu mungkin saja dia ya bisa dikatakan dia ini Bang ya. Kalau menurut persepsi saya ada udang di balik batu, makanya dia mau mengubah atau menghapuskan. Iya, berarti kalau rasul palsu
bisa saja mengajarkan untuk menghapuskan hukum Tuhan. Betul? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, tadi yang Abang baca itu ayat berapa Bang? Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Galatia Ingat? 5 nomor 2 sampai nomor 4. Biar saya lihat dulu Bang ya. Oke, saudaraku. Ingat, nabi atau rasul palsu tidak mungkin menghapuskan firman Tuhan karena dia adalah wakil Tuhan. Tapi kalau dia nabi atau rasul palsu, bisa saja dia menghapus firman Tuhan atau hukum Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan utusan Tuhan. Tapi Bang, sini beda Bang. Silakan Anda baca. Apa kapasitasnya Paulus? Kalau dia nabi palsu atau rasul palsu, ya dia boleh menghapus punya firman. Tapi kalau dia nabi atau rasul utusan Tuhan, tidak mungkin dia berani menghapus hukum Tuhan. Kalau kalau Nabi Muhammad ada nggak Bang yang dia Nabi Muhammad pernah menentang perkataan Allah? Nabi Muhammad tidak pernah menghapuskan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada kaum Bani Israel. Nggak pernah. Nggak pernah. Nabi Muhammad bukanlah nabi palsu yang berani-beraninya menentang Tuhan. Nggak mungkin Nabi melakukan itu. Sekarang Paulus Anda baca suratnya di dalam Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu. Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus berani menghapus hukum sunat itu. Ini hukum sunat wajib itu adalah kekal hukumnya. Kalau dia rasul asli, rasul Tuhan, tidak mungkin dia menghapus perjanjian kekal Tuhan dengan kaumnya Bani Israel. Tapi oleh karena dia adalah rasul palsu, maka dia melakukan apapun boleh. Oke, kalau sedikit ku tanggapi Bang. Bisa saya tanggapin? Boleh, silakan dengan segala hormat, silakan. Yang dimaksudnya Paulus di dalam Galatia 5 itu Bang, ya kan 3 dan 4, bukan karena kita harus bersunat, kita mengikuti perintah firman, bukan, tapi ikutilah ajarannya. Nah, di dalam kekristenan Bang, di dalam kekristenan kita itu tidak mau sepatah-patah hanya melihat fisik Bang. Contohnya yang dilakukannya harus bersunat. Sunat itu sebenarnya Bang tidak ada di dalam ajaran Bang. Karena kenapa? Kita Tadi Kejadian 17 nomor 14 itu, bunuh orang yang tidak bersunat karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu firman Tuhan katanya. Sekarang Anda pengikut Paulus mengatakan Kejadian berapa Bang? 17 nomor 14. Kejadian 17 ayat 14. Tunggu, Coba Anda baca. Tak lihat dulu baca. ya kan? Anda tadi mengatakan tidak ada perintah. Berarti Anda ini adalah buah daripada rasul palsu tersebut. Silakan. Paulus pun sendiri mengatakan di dalam kitabnya bahwa ada rasul palsu. Ternyata rasul palsu itu adalah dirinya sendiri. Silakan. Apakah Anda sudah membacanya? Halo? Assalamualaikum. Memang itu Bang mutlak ya. Ya, itu saya baca juga barusan Bang kan. Bagaimana? Ya. Apakah Paulus bisa disebut Apakah Paulus bisa disebut sebagai rasul utusan Tuhan ketika ia membatalkan hukum Tuhan? Atau dia wajar disebut sebagai rasul palsu karena dia membantah dan menghapuskan firman Tuhan? Dengar Bang,
dengar bang, kejadian itu dia di perjanjian lama bang. Nah, siapa yang membatalkan itu? Siapa yang menghapuskan itu? Ya, kejadian itu bang, dia kan perjanjian lama. Iya, siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Apanya bang? Siapa yang mengatakan? Itu Taurat dia bang. Jadi siapa di Bible yang itu, mengajarkan Bang, Anda mengatakan itu adalah perjanjian lama? Padahal itu adalah perjanjian baru Tuhan. dengar bang, dengar, biar saya jelaskan sedikit ya kan. Iya. Di dalam Alkitab itu ada dia yang dari hukum Taurat ya kan. Datang Yesus itu yang membawa Injil bang. Jadi Yesus tidak menghapus ya, hukum Taurat. Di mana? Di mana Yesus Ya, membatalkan betul. hukum Tuhan? Bukan, Yesus membatalkan bukan Yesus hukum yang Tuhan di mana? membatalkan. Enggak pernah. Bukan membatalkan. Tapi Jadi Paulus begini, Bang. membatalkan. Paulus menghapus. Paulus menghapus hukum Tuhan. Apakah dia rasul asli atau rasul palsu? Dengan dia membatalkan dan menghapuskan hukum Tuhan. Bukankah rasul Tuhan adalah menguatkan hukum Tuhan? Tapi dia kok ternyata dia malah menghapus hukum Tuhan itu. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai rasul utusan Tuhan, dia sendiri menghapus hukum Tuhannya? Dia menyindir yang lain. 2 Korintus 11 nomor 13. Di antara mereka ada rasul-rasul palsu, kata Paulus. Nah, dia sendiri apa? Dia menyindir. Ada rasul-rasul palsu sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Ya, dia sendiri apa? Ya, kalau yang disampaikan Paulus itu ke bang setelah kelahiran Yesus bang. Jadi setelah Yesus bang. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa kayak begitu agama Paulus? Kalau dia rasul utusan Tuhan sudah pasti dia akan mengajarkan segala yang ditetapkan oleh Tuhan, apalagi perjanjian kekal. Tapi kok bisa ada orang mengaku rasul tapi hukum Tuhan dihapus? Ini rasul Tuhan atau rasul setan? Karena hanya setanlah yang menghapus hukum Tuhan. Bang, dia itu bang tidak menghapuskan, makanya baca lagi bang. Tadi saudara saya membaca dalil udah sangat jelas kok di situ. Kok saudara mengatakan tidak membatalkan? Gini bang, tidak menghapuskan, tidak wajib di kisah para rasul tidak wajib bang. Hidup orang Yahudi itu sunat itu perjanjian kekal. Betul. Anda ngerti kekal? Anda ngerti kekal? Betul bang. Kekal Tapi itu kan artinya apa? Kekal artinya? Bang, ya. Itu kan sudah mutlak dia bang. Mutlak, kekal itu mutlak. Mutlak kekal selama-lamanya kan? Kenapa Paulus menghapuskan perjanjian kekal itu? Bukan, dia tidak menghapuskan bang, tapi tidak wajib. Dia mengatakan itu apa? Tidak wajib. Siapa yang bilang tidak wajib? Tidak wajib bang. Tadi perjanjian kekal katanya. Tadi perjanjian kekal. Kalau perjanjian kekal itu wajib atau tidak? Lah, karena pada saat itu bang, setelah perjanjian kekal itu mutlak kekal atau ada masa di mutlak. Oke, kita ikuti perkataannya bang, mutlak. Oke. Lalu kenapa Paulus kalau dia adalah rasul utusan Tuhan, kenapa dia menghapus hukum Tuhan tersebut? Dia tidak menghapus bang, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Tadi Galatia. Belum saya membaca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Tuh. Paulus mengajarkan itu. Efesus berapa bang? 2 nomor 15. Baca. Efesus 2 ayat nomor 15. Yes. Oke, bentar ya bang, biar saya baca dulu ya kan. Oke, baik. Karena kita ini tidak bisa hafal semuanya bang, jadi harus kita baca dulu. Berarti nggak ada Roh Kudus. Oh beda bang, beda. Jadi Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan semua perkataan yang pernah Yesus katakan. Betul, kita bukan kalau bagi saya bang ya,
ya kan, seorang yang Kristen lah dibilang bang, ya kan. Walaupun saya lahir dari keluarga Islam dan Kristen, karena saya bisa juga bang, bisa sedikit-sedikit lah ajaran Islam karena kakek saya juga ustadz. Nanti abang bisa datang ke Barus, kalau abang tahu kota Barus. Islam pertama kali di Indonesia itu bang di tempat saya, kota Barus. Terus kenapa Dan Anda saya jadi pengikut Paulus? Apa bang? Kenapa jadi pengikut Paulus pembantah Tuhan? Oh, bukan pembantah Tuhan bang. Jadi biar saya baca dulu bang Perjanjian Efesusnya. sunat itu perjanjian kekal. Paulus hapuskan. Masa utusan Tuhan menghapus hukum Tuhan? Hanya ada satu yang berani menghapuskan hukum Tuhan, hanya utusan iblis. Rasul utusan iblis yang bisa menghapus firman Tuhan. Contoh, ketika Tuhan mengatakan kepada Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblisnya datang menghapus itu. Nah, ketika Tuhan datang mengatakan sunatkan dirimu karena itu adalah perjanjian kekal, iblisnya datang menghapus itu atau tidak? Maksudnya bang? Supaya keturunan Abraham masuk neraka. Ketika keturunan Abraham diberi hukum yang kekal, iblis datang merubah atau tidak hukum itu? Ini analoginya menurut saya berbeda bang. Oh, kok berbeda? Beda sekali analoginya bang. Kok berbeda pula? Kok Jadi berbeda pula? begini, Iblis waktu di zaman itu datang, Adam dan Hawa, iblis datang menghapus hukum Tuhan. Betul atau tidak? kalau iblis datang menghapus hukum Tuhan, tidak, tapi dia ingin kita jatuh ke dalam dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menghapus hukum Tuhan atau tidak? Tidak, bagaimana kita supaya jauh dari perintahnya Tuhan. Nah, itu dia salah satu cara untuk jauh dari perintah Tuhan adalah menghapuskan hukum tersebut. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang. Iblis itu datang menghapus hukum Tuhan atau menguatkan hukum Tuhan? Ya pastilah bang, itu untuk membuat kita ke dalam dosa. Iblis datang menghapus, bukan atau? menghapus. Beda, Tapi, itu beda makna dia bang. Oke. Berarti iblis datang untuk menjauhkan kita dari hukum Tuhan. Betul? Betul, itu aku setuju. Nah, sekarang Anda baca Galatia 2. Galatia 5 nomor 2, 3, 4 tadi. Apakah Tidak dia harus. dia menjauhkan atau tidak? Tidak harus bang, tidak harus berkhitan. Paulus di situ menghapus atau tidak? Dia tidak menghapus bang, tapi Paulus mengatakan tidak harus berkhitan bang. Berarti Kita tidak wajib. Tidak wajib berkhitan. Kata siapa Paulus itu tidak menghapuskan? Kata siapa? Dia mengatakan, kamu lepas dari kasih karunia kalau kau Di ayat berapa itu bang? Galatia Sebutkan 2. Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Belum lagi Galatia 2 nomor 16, nomor 21. Ya Galatia tadi 5 itu bang sudah saya baca juga bang. Nah, Dia apa yang anda dapatkan di sana? Apakah tidak diharuskan berkhitan abangku, tidak diharuskan berkhitan. Tetapi nah, sekarang apakah Tuhan mengharuskan? Mengharuskan itu kan di perjanjian lama bang. Sekarang bukan masalah perjanjian lama, itu kan perjanjian kekal. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan mewajibkan bersunat? Oke, kalau abang mengatakan kita ikuti bandnya abang, oke, kita katakan mutlak, oke, harus. Kata sang pencipta harus. Nah, Paulus apa? Paulus bagaimana? Tidak harus. Nah, tidak bukan harus menghilangkan bang, tapi tidak harus. Oke, kita lihat di Efesus 2 nomor 15. Kalau tidak dia menghilangkan, coba Anda baca di situ. Efesus 2 nomor 15.
Gimana? Gimana? Itu kan menghapus hubungan, Bang. menghapus. Sekarang pertanyaannya, yang menghapus hukum Tuhan, utusan Tuhan atau utusan iblis? Itu bukan menghapus, Bang, tapi memisahkan. Tidak menghapus. Aduh, parah. Ayo. Kalau Anda mau sehat, tanggalkan doktrin dulu. Diskusilah yang lurus-lurus saja. Katakan ya pada kebenaran, katakan tidak kepada kesesatan. Apakah Paulus menghapus berdasarkan dalil tadi, Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Masih muda tapi Anda sudah seperti Paulus. Anda lama-lama seperti Kingdom, pendeta Kingdom, sang penipu ulung. Dia terlatih menjadi seorang Dengan bukan orang Yahudi, Bang. penipu. Iya, sekarang permasalahannya, apakah Paulus membatalkan sunat berdasarkan dalil itu dengan menjual Tidak, Yesus sebagai coba Anda baca, saya ingin dengar. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan Taurat dan dengan segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Nanti kalau Anda tua seperti Kingdom Anda ini, manusia tanpa otak, cuman punya modal mulut. Ayo, gimana dong? Buktinya kalian tidak wajib sunat, udah selesai. Betul, Bang, memang itu betul. Tidak wajib sunat itu betul. Nah, siapa yang melemahkan hukum Tuhan ini? Siapa yang mengajarkan Anda melemahkan hukum kekal tersebut? Tidak utusan melemahkan, Tuhan Bang. atau Yang utusan? penting- Sekarang kan Anda tidak wajib sunat. Berarti Iya, ada yang nggak masalah itu, Bang. berarti ada yang melemahkan. Yang jadi masalah itu, Bang, pada saat kita itu jauh atau melenceng melanggar firman Allah. Gitu, Firman Bang. Tuhannya. Itu perjanjian bukan kekal. Alamak. Berkitan itu, Bang. Berkitan itu Astagfirullah. di tempat Abang ada nggak berkitan? Di ayat berapa, Bang? Di Al-Quran berapa? Allahu Akbar. Nabi Allahu Muhammad. Akbar. Nabi Muhammad itu sama seperti kedudukannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Abraham meminta kemudian meminta kepada keturunannya untuk bersunat. Begitu juga Nabi Muhammad. Di Al-Quran berapa, Bang? Nabi Muhammad, sabar dulu. Nabi Muhammad juga meminta kepada umatnya untuk bersunat. Kenapa beliau minta umatnya bersunat? Sabar dulu. Oh ya. Kenapa Nabi Muhammad meminta kaumnya, umatnya untuk bersunat? Karena beliau diminta untuk jangan membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Surah Al-Baqarah ayat 130. itu ada berkitannya ya, Bang? Tunggu ya, Bang. Siapa yang membenci ajaran Nabi Abraham, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Betul. Itu kan betul, terus Bang. Kenapa? Cuman kan terus tadi kenapa? Terus Bang, kenapa agama Anda? Kenapa agama Anda? Kenapa di agama saya jelaskan Anda, dikit, Bang. Paulus justru membenci sunat? Silakan. Begini, Bang. Di Galatia 5 ayat 2, 3, 4 itu kan tidak diharuskan berkitan. Sementara di surat yang Abang bacakan tadi itu tidak ada spesifik mengatakan berkitan, Bang. Tapi oke lah kalau memang apakah berhitan itu ajaran Nabi Ibrahim atau bukan?
Yang mana bang? Berkitan. Abraham. Iya. Ajaran Abraham. Iya. Apakah berkitan itu wajib atau tidak? Ya, di Abraham iya Siapa bang. yang membenci sunat khitan itu adalah pembenci Abraham alaihissalam. Perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham itu sunat. Kami nggak mau membenci sunat itu, makanya anak-anak kami itu disunat. Sedangkan Kristen membenci sunat itu, membenci. Berarti sekarang permasalahannya di mana? Siapa utusan iblis, rasul iblis? Paulus atau Nabi Muhammad? Bang, makanya saya bilang bang, ya kan? Konteksnya tadi di situ di Galatia 5 ayat 2, 3 dan 4 itu kan jelas menerangkan berkitan itu tidak harus, bukan membenci, tidak harus. Nah, cuman sekarang siapa di yang ayat tidak yang abang baca, yang di abang berikan tadi sama saya, itu tidak ada menyinggung tentang berkitan, tapi tentang ajarannya Abraham. Saya kembalikan lagi kepada abang, oke? Muhammad ada nggak bang melanggar ajarannya Abraham? Nabi Muhammad itu diajarkan untuk mengikuti milah Abraham. Apa milah Abraham itu? Minimal ada 3. Yang pertama tauhid. Tauhid. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Tidak ada tauhid bang di Abraham bang. Ajaran tauhid Abraham. itu apa? Tauhid itu apa? Apa tauhid bang? Mengesahkan Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Itu ajaran Nabi Abraham. Nah, yang kedua, ajaran Nabi Abraham itu adalah berkurban hewan. Betul, berkorban. Yang ketiga adalah berkurban kulub. Kulub harus disembelih. Kenapa Anda tertawa? Jangan kulub bang, berkitan bang, berkitan. Nah, sekarang permasalahannya tiga-tiganya ini dilanggar oleh orang Kristen. Enggak juga bang, bukan dilanggar. Yang pertama tauhid. Orang Kristen mengajarkan Yesus dan burung merpati juga adalah Tuhan. Berarti gugur keesaan Tuhan. Karena sudah memilih. Bang? Loh, di dalam kitabmu Yesus Tuhan atau bukan? Kita itu bang kalau berbicara tentang Tuhan beda. Kita ini bang konsepnya itu mulai. Bukan bang. Konsepnya Yesus itu berbeda teofani. bang. Yesus itu teofani. Yesus itu reinkarnasi daripada Tuhan. Bukan reinkarnasi. Itu saya bantah bang. Bukan reinkarnasi. Lalu apa? Anak sang pencipta, anak Bapa. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Filipi 2, 6, nomor 7, nomor 8. Jangan nyangkal Bibelmu. Jangan kau sangkal kitabmu. Itu adalah kitab dari serigala yang buas. Yang kedua, khitan. Diajarkan wajib sunat. Dirubah oleh Kristen, bukan? Paulus dirubah. Yang Filipi ketiga. berapa tadi bang? Alamak. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Yang ketiga, berkurban binatang dirubah menjadi kurban Tuhan. Hancur agama Anda itu. Dari mana hancurnya? Dari ajaran serigala buas tersebut. Saya kira cukup demikian untuk sementara saudara. Nanti sebentar malam kita lanjut lagi. Bang Handi, Dinda Siap, Dio. Siapkan aku. Iya. Saudara SKS. Ya, saudara SKS. Coba diulas lagi, dibuka-buka lagi data-data yang saya sajikan. Yang pastinya utusan Tuhan atau rasul, utusan itu rasul, utusan rasul. Rasul Tuhan tidak mungkin membatalkan atau menghapuskan hukum Tuhan. Tapi kalau rasul iblis, sudah pasti dia akan menghapuskan firman Tuhan. Itu yang catat. Bang, oke. Terima kasih informasinya. Nanti saya cek lagi, cross cek lagi. Oke, sip. Baik. Oke. Terima kasih, bosku. Sama-sama bosku, sama-sama. Oke, teman-teman sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita sampai pada penghujung kegiatan kita pada siang hari ini, hari Senin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita menjadi saksi, ada yang bersyahadat 1 orang. Hanya pengen dapat. Halo Mama, sehat-sehat Mama.
Lagi apa mama di sana? Kita minta ini agak lain ini memang. Harus baca hadis sama kitab kuning, Firdaus. Mungkin dia spesiesnya beda, bukan spesies dari manusia. Intinya saya lebih mulia bang dari kau. Agak lain gitu ya. Intinya saya lebih mulia. Nah, kalian ngahalunya nggak ketinggian. Mobil sama sepeda motor aja malu katanya. Intinya saya ketinggian halunya. bang, kau tidak pakai logika itu. Oh, kau percaya sepeda motor sama mobil itu makhluk? Bang Firdaus, kalau dia, Percaya, kalau Firdaus. teman-teman di Oten itu bukan pakai logika, logila. Makanya pakai Berarti logila. kalian percaya sepeda motor sama mobil itu makhluk? Daripada percaya Tuhan digantung, Tuhan ditombak sama manusia. Mana percaya sama Tuhan yang tidak pakai baju itu yang digantung itu. Tapi kan masih pakai sempak percaya dia, enggak? daripada kalian sempak, Bro. pakai sempak. Kau percaya Kalian enggak nggak kalau pakai di surga sempak itu kan ada tempat perang Tuhan. naga? Iya, kau percaya enggak kalau di surga itu ada perang naga? Perumpamaan aja yang dibahas. Aduh. Perumpamaan terus. Perumpamaan Perang terus. Yesus Jangan, Tuhan Bang, itu perumpamaan bukan? Yesus Tuhan itu pernyataan. Beda. Itu pernyataan, Bang. Pakai Kalau otaknya bang, yang jangan pakai enak-enak, kalau yang Itu enak-enak Ustaz pernyataan. Miftah bukan perumpamaan, tapi kalau yang susah dijelaskan perumpamaan. Makanya baca judulnya, Bang. Judul perikopnya. Jangan sepotong-sepotong ayatnya. Judulnya aja udah perumpamaan. Ya Judulnya udah. baca, berarti Bang. ya udah satu perikop nih. Ada perikop begini nih, Bang diskusi, ada perikop Yesus hamba Tuhan. Agak lain, Bang Haji. Bang Haji, ya. Gimana itu? Ada Bang, perikop Bang di Miftah. Matius 12, Yesus hamba Tuhan. Itu Kembali gimana ke itu? tema, Bang. Kembali ke tema. Nah, mulai deh. Temanya itu, Bang. Nggak ada unsur Ya, ya. bertanya, Bang. Ya udah. Temanya aja Kristen bertanya. Ya, silakan. Ya udah bertanya lagi deh. Ini setar, coba setar. Nah, silakan itu, silakan. Ini kita dilema ini Ustaz Miftah. Disuruh bertanya, salah. Ditanya pun juga salah. Salah. Kan sesuai tema, itu tema Bang nanti lah. Kristen dan Islam bertanya masalahnya gitu gini loh. temanya. Kan Pertanyaan sesuai tema. kalian, ya iya makanya gini, pertanyaannya saja kalian itu menimbulkan pertanyaan gitu. Itu. Ya silakan Ganti bertanya lagi. temanya biar Bertanya aja adil, susah. ganti temanya. Ganti temanya biar adil. Nih, saya ganti tema ya. Saya ganti tema. Udah ganti tema biar adil. Nih, Nah. nih. Tuh. Tema saya. Ustaz Tema puasa. saya. Ayo. Temaku Yesus hamba Tuhan. Tuh. Mana itu? Kan katanya satu Saya sekop dulu harus atau baca. start dulu? Start. Mana tuh? Oke. Ini berarti Yesus yang Tuhan. Aduh. Salam. Iya, katanya harus baca satu sekop. Kan di Matius 12 itu ada sekop tuh. Yesus hamba Tuhan. Nah, oke. Siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Coba. Tapi masalahnya ada bunyinya, Bang. Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diserahkan kepada Allah. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pertanyaan saya, siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Itu pertanyaannya. Oh. Maksud Abang hamba di sini hambanya yang Mana Tuhan, mana bukan? Aduh. Ya kan Yesus, di situ kan ada perikop Yesus hamba Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Yesus yang manusia. Memang ada berapa Yesus sih? Nanti gua kasih tahu kok nggak percaya, Bang. Yes.
Iya, nanti kau kasih tahu nggak percaya. Oke, saya parukun dulu sebentar, Aki. Silakan Ibu. Memang Yesus ada berapa? Iya. Kalau di Kristen Yesus ada yang manusia, ada yang Tuhan. Jadi abang mau nanya Oh, yang jadi mana ada ini? dua. Jadi ada dua. Dia namanya sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 1. Oke. Yesus hamba Tuhan. Yang hamba siapa, yang Tuhan siapa? Ya, Yesus dua-dua dong, manusia dan Tuhan. Seperti di Yohanes 13 ayat 13. Begini logika. Ya, Mulai. bacalah Yohanes 13 Mulai. ayat 13. Siapa yang jadi hamba, siapa yang jadi Tuhan? Yesus kan hamba Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 13. Bukan itu yang ditanya. Matius 12:15 perikopnya Yesus hamba Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang jadi hamba, siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Matius 12 ya, ayat 15. Cari jalan. ayat apa? Tidak percaya. Ya, Matius 12 ayat 15. Mana ada di situ tentang hamba dia, Bang? Matius 12:15 perikopnya Yesus hamba Tuhan bagian A. Matius 12:15 bagian A. Saya saja tahu. Ini Matius 12 ayat 15 kan? Apa perikopnya di situ? Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ah. Sebelumnya itu bagian B yang kubahas itu, bagian A-nya. Mana ada Matius pakai A pakai B? Adalah. Mana ada Matius 12 ayat 15 pakai A pakai B? Coba masuk Jun. Bagaimana itu Jun? Jun, coba Jun. Bagaimana itu Jun? Tuhan. Kita carikan. Agak lain. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan Bukan memaklumkan. itu. Bang, di sini menceritakan seperti yang digenapkan apa yang di firman apa ini? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dah. Memang awalnya di sini, lihatlah itu hambaku. Dari hamba Tep manusia layar itu, teman-teman, Bang. tep layar. Nah, dari manusia yang seorang hamba, Bang. Kan udah betul gue bilang tadi. Yang manusia itu pasti hamba. Hambaku yang kupilih, jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Roh Tuhan akan ditaruh ke atasnya, Bang, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Apa yang Jadi dibahas, manusia itu apa yang hambanya dibaca? Tuhan. Yesus hamba Tuhan kan, tapi ayat 18-nya berbunyi rohnya Tuhan ditaruh ke atasnya tubuhnya seorang hamba itu yang Yesus manusia itu, Bang. Yang suruh baca isinya siapa? Kita kan bahas perikop. Ya itulah artinya, Bang. Apa perikopnya di situ? Tuhan. Iya, perikopnya apa di situ? Yesus yang manusia itu memang hamba Tuhan karena dia manusia. Nah, pada saat dia jadi hamba, siapa Tuhannya? Bapa di surga. Jadi Yesus punya Tuhan. Bapa di surga. Iya, jadi Yesus punya Tuhan. Baru Bapa menaruh rohnya ke atasnya.
Iya, jadi menurutmu Yesus punya Tuhan. Kalau Yesus yang manusianya ya memang punya Tuhan. Yesus yang manusianya. Ah, nama Yesus ini nama rohnya atau nama dagingnya? Nama dagingnya. Ah, sudah, berarti nama Yesus yaitu kedagingannya punya Tuhan. Kan udah jelas di ayat 18-nya bunyinya, Bang. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya. Roh Tuhan udah ditaruh di dalam tubuhnya. Bang inspirasi. Kan Yohanes 1 nomor 1 ayat itu Bibel tapi nggak percaya. Itulah makanya malasnya aku bahas Bibel, Bang. Bang diskusi. Firman itu menjadi Yesus. Nah, firman ini apanya yang menjadi Yesus? Rohnya kah atau apa? Udah, Bang, gini aja, Bang. Kalau memang nggak percaya sama Bibel, Bukan nggak percaya. udah nggak usah kan kita diskusi. bahas. Yang kita paham, yang kita pahami aja kita bahas, Bang. Macet. Tadi udah kasih tunjuk ayatnya, nggak percaya. Jadi kan capek, oh, Bukan nggak percaya. Kita bertanya. Abang di sana jelaskan dengan rasional. Karena di dalam Bibelnya Abang itu kan dijelaskan, diceritakan. Nah, dari hasil cerita itu kita mengkaji. Itu Menurut rasional abang atau ini yang abang irasional. pahami ya, yang abang pahami aja ya. Kita bahas yang abang pahami aja. Yesus manusia, Bang. Bukan Bang, saya paham, cuman tidak masuk akal. Masalahnya itu tidak masuk akal. Tapi itu kan di luar akal kalian, karena di luar jalur kalian loh, Bang. Nah, bagi kalian masuk akal enggak itu? Ya kenapa nggak masuk akal? Nah, sekarang kita kalau masuk akal aku mau lihat gini, sekarang gini. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Ya kan? Di Yohanes 14 firman menjadi manusia. Apanya yang menjadi manusia? Yuk. Makanya kita bahas dulu, Bang. Yang Yesus yang abang pahami dulu, Bang. Bisa dijelaskan. Gimana mau jelasin yang kita nggak sepaham, Bang? Bukan nggak sepaham kita. Cuman saya mau uji. Yesus itu manusia, Bang. Irasional. Ya, maksud abang Yesus itu makhluk. Tidak, bukan itu. Kan itu kan. Kan yang ditanya abang yang pahami Tuhan ini Yesus yang makhluk, mana? tidak? Yang Yesus atau yang daging? Kan tadi gitu kan? Yesus itu makhluk tidak, Bang? Ah, dagingnya atau rohnya? Ternyata di Yohanes 1 nomor 1 tidak dijelaskan bahwa yang menjadi daging ini apa. Tiba-tiba muncul aja daging, masih ada rohnya lagi. Padahal firman ini tadinya roh. Nggak makan nasi Bapak. Iya, Yesus yang abang maksud makhluk kan. Betul tidak, Bang Jun? Mana Bang Jun ini? Udah tadi nyerocos tiba-tiba hilang. Aduh, di mute dulu Bang. Bang Rindra, di mute dulu. Bang Rindra, di mute dulu Bang, di mute dulu Bang. Di mute dulu Bang, Bang Rindra, di mute dulu Bang. Bang, noise. Bang Rindra. Ya ilah. Lanjut. Bagaimana tuh? Mana Bang? Yesus yang mana yang abang maksud? Yang makhluk? Iya, bagaimana itu? Mana Bang Jun nih? Kalau Bang, ayamku mati ditabrak ditabrak mobil. Apa ditabrak mobil Bang Abang? Ya banyak ayamku bro. Santai dulu ya, lanjut dulu Bang. Bentar, Oh ya, siapa yang tabrak mobil? Bang Inspirasi, kita lanjut yang tadi Bang ya, bisa Bang? Apa itu? Yang tadi abang nggak mengakui mobil dan sepeda motor itu makhluk Bang. Gimana Bang tanggapannya Bang? Kenapa Bang nggak mengakui? Kenapa tadi siapa tadi ngakui Bang itu makhluk Bang?
Karena Baru kamu saya tidak dengar paham. mobil motor dalam makhluk. Karena Gimana kamu Nggak tidak ngaku, jadi paham Abang tentang Firdaus nggak bahasa. ngakui. Bang Firdaus nggak ngakui motor dan mobil Tidak, makhluk. jangan kau campur-campuri dengan narasiku dengan narasi orang lain. Mana ini yang benar ini sekarang? Bukan mana yang benar. Jangan dicampuri narasiku dengan yang lain. Bagaimana itu bang pikirannya motor sama mobil itu makhluk? Ustadz Miftah tahu tuh, Ustadz Miftah. Ustadz Miftah yang jelaskan tadi. Baru saya dapat itu motor sama mobil itu ada makhluk. Abang jangan gitu, udah iman abang kurang, abang nggak ngakui pula lagi. Semua ciptaan itu makhluk bang, termasuk mobil dan motor. Tadi kan udah diungkapkan orang itu semua bang. Tidak lah, Ustadz Miftah tadi bilang gitu juga. Berarti itu logika salah bang. Ya bang, menyalahkan yang lain-lain yang seagama sama abang. Jadi abang nggak mengakui batu itu makhluk. Kalau memang motor dan mobil nggak abang akui itu makhluk. Firdaus, kalau kau mau diskusi sama ini, diskusi masuk. Kalau kau mau diskusi sama dia. Diskusi sama siapa bang? Ini yang beda agama. Iya, kau diskusi sama dia kalau kau mau. Udah nyerah orang itu. Gimana, Tidak, Bang Firdaus? bukan sudah nyerah. Karena saya diskusi sama kamu, tapi kau masukkan narasi orang lain. Karena dari tadi teman-teman abang bilang semua makhluk. Jangan, kau Masalahnya- diskusi sama saya sekarang. Jangan masukkan narasi orang lain. Oh, oke. Itu kenapa bang bisa ada di perkataan seperti itu bang? Atau saya yang tidak mengerti bang, bagaimana itu? Oh, karena tadi bang banyak yang menyatakan semua di bumi di dunia ini itu makhluk. Banyak yang menyatakan seperti itu bang. Bahkan Pak Ustadz Miftah pun berkata seperti itu tadi. Di dunia ini hanya ada pencipta dan ciptaan, dan semua ciptaan itu makhluk. Oke Bang Firdaus sudah masuk. Masuk Bang. Tunggu dulu bang, saya cari tahu dulu itu ciptaan dan cipta. Iya kan tadi. Apakah ciptaan itu berbeda dengan cipta? Tadi Ustadz Miftah udah menyatakan loh, di dunia ini hanya ada pencipta dan ciptaan. Dan ciptaan itu makhluk, pencipta itu Tuhan. Bang, Jadi Bang, gimana halo Bang? bang. Ya.